Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Halo Susun Suci semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Secevina. Ya, Susun Suci, saat ini kita akan membahas mengenai upacara Api Homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Mei 2026, di mana upacara Api Homa ini merupakan pemberkahan 3 adinata dengan tema kebijaksanaan, pelindungan, dan kekuatan Buddha Sakyamuni, Siddhartha Patra Bodhisattva, dan Kalacakra Widya Raja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2026, pukul 1 siang sampai selesai di Vihara Sukawati Prasna. Pada saat upacara ini kita akan mengenakan pakaian berwarna kuning. Ya, untuk lebih lanjut kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru. Ya Mahaguru, adinata pemberkahan 3 adinata ini adalah Buddha Sakyamuni, Siddhartha Patra Bodhisattva, dan Kalacakra Widya Raja. Betul sekali. Nah, kita kan pasti udah tahu lah ya Mahaguru Buddha Sakyamuni itu siapa gitu kan. Namun kedua pendampingnya ini mungkin banyak dari kita masih awam nih. Siapakah Siddhartha Patra Bodhisattva, Kalacakra Widya Raja? Mungkin ada yang masih bingung siapakah beliau-beliau ini, apakah hubungannya atau kaitannya dengan Buddha Sakyamuni, seperti itu Mahaguru. Baik. Mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kami agar kami lebih mengerti. Silakan. Baik. Terima kasih Secevina. Kepada semua Susun Suci Oma Dharma yang mengikuti video penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara Api Homa yang diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Mei ini. Semoga penjelasan kami bisa menambah pengetahuan dan juga sekaligus memantapkan diri kita di dalam melakukan pelatihan diri maupun mengumpulkan jasa-jasa kebajikan di bulan kebajikan. Amitofo. Ya, Secevina, adinata kita adalah Buddha Sakyamuni, Siddhartha Patra Bhagawati ataupun Siddhartha Patra Bodhisattva, dan juga Kalacakra Widya Raja. Jadi di bulan Mei tentunya ini adalah bulan kebajikan ya. Karena di bulan Mei itu kita akan memasuki perayaan Hari Trisuci Waisak. Gitu. Jadi adinatanya itu adalah Buddha Sakyamuni, yaitu memperingati 3 peristiwa agung ya dari Siddhartha Gautama. Jadi makanya adinata di bulan Mei ini adalah Buddha Sakyamuni sebagai adinata utama gitu. Buddha Sakyamuni tentunya kita sudah tahu ya, kita umat Buddha wah harus benar-benar tahu dan mengenal siapa itu Buddha Sakyamuni gitu ya, karena Buddha Sakyamuni itu adalah penuntun jalan kita untuk bisa membebaskan diri dari alam samsara ataupun penderitaan, supaya kita bisa kelak terbebaskan ya dari lingkaran tumimba lahir. Ya tentunya Buddha Sakyamuni di saat beliau turun ke dunia manusia, ya beliau menemukan ya cara dan juga bagaimana proses untuk melepaskan diri kita dari penderitaan, dari duka. Ya, jadi beliau menemukan tentang 4 kebenaran mulia dan juga jalan mulia berunsur 8 gitu ya. Jadi Buddha Sakyamuni tentunya dalam perwujudan beliau ya pasti ada berbagai macam perwujudan ya. Jadi ini adalah perwujudan di saat beliau sedang bermeditasi dan juga mencapai satu kebijaksanaan yang tinggi, kemudian konsentrasi meditasi yang sangat dalam, dan ada muncul ular kobra ya, ular itu yang muncul 9 kepala ular gitu. Jadi di sini pun juga menunjukkan bagaimana ketenangan batin beliau di saat bermeditasi ya. Tentunya kita kalau melatih meditasi di dunia fana ini ya banyak sekali ya halangan, rintangan, godaan, gangguan gitu ya. Pasti sulit untuk bisa mencapai samadhi gitu. Karena pikiran kita itu selalu saja
kemana-mana gitu ya, lompat sana, lompat sini, mikir ini, mikir itu ya. Akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam samadhi gitu. Tapi kalau yang penting kita punya usaha yang sangat keras. Kemudian juga kita juga diimbangi juga dengan melakukan banyak kebajikan. Tentunya kita juga pasti akan pelan-pelan bisa memasuki konsentrasi dalam meditasi kita. Ya, jadi Buddha Sakyamuni di samping kirinya adalah Siddhartapatra Bhagawati ataupun Siddhartapatra Bodhisattva. Jadi beliau ini merupakan manifestasi ya dari yang muncul dari Usnisa. Bisa dibilang ya hampir cakra mahkota beliau ya yang memancarkan cahaya ya kemudian bermanifestasi menjadi Siddhartapatra Bhagawati. Ya waktu itu di saat Dewa Indra yaitu dewa yang menjadi pemimpin ataupun raja di 33 alam dewa. Ya kalau kita sebut sebagai Tiankung ya. Tiankung. Jadi di saat itu ya Asura ya para Asura hendak menyerang alam Sayatimsa gitu. Nah jadi di saat itu Dewa Indra memohon Buddha Sakyamuni gitu untuk membantu menaklukkan para asura itu. Nah saat itulah di saat beliau memasuki samadhi yang mendalam muncullah Siddhartapatra Bodhisattva yang akhirnya menaklukkan para asura tersebut gitu. Ya jadi Siddhartapatra yang di dalam wujud ini beliau memiliki kepala yang banyak ya, bisa ribuan kepala. Ya, di samping ada kepala kiri dan kanannya yang semuanya berwarna putih. Ya, kemudian memiliki tangan juga ribuan, ya, kaki juga ribuan, dan semua telapaknya itu terdapat mata. Jadi itu mata kebijaksanaan beliau. Jadi beliau ini melindungi dari energi negatif, gangguan-gangguan negatif, ya. Mara bahaya ya makanya beliau kan perlambangannya warna putih. Putih itu ada tolak bala dan juga penyembuhan penyakit. Jadi beliau menolak segala mara bahaya, malapetaka, gangguan energi negatif, terus juga gangguan dari makhluk-makhluk jahat ya. Terus beliau juga memberikan berkah penyembuhan penyakit. Gitu. Kemudian sudah tahu ya ini dari Usnisa dari kepala cakra mahkotanya dari Buddha Sakyamuni gitu ya manifestasinya. Sebelah kanannya itu adalah kala cakra. Kalau Siddhartapatra ini paling identik yang mudah kita untuk kenali beliau itu adalah catranya. Payung putihnya. Jadi Siddhartapatra itu artinya payung putih. Gitu. Jadi payung putih inilah yang membesar kemudian melindungi surga Trayatimsa dari serangan para asura. Simbol pelindungan. Ya, perlindungnya itu payung putihnya. Gitu ya. Terus yang sebelah kanan itu Kala Cakra Widya Raja. Jadi Kala Cakra Widya Raja itu manifestasinya juga dari jantung Buddha Sakyamuni. Ya, jadi saat itu saat Buddha Sakyamuni sedang membabarkan dharma di satu alam. Nah, ini Dewa Mara ya, Mara Maheswara gitu. Nah, itu tidak hadir mengikuti ya Sang Buddha membabarkan dharma gitu. Jadi di saat itu Sang Buddha mengetahuinya, kemudian dari jantung Sang Buddha itu langsung muncul bermanifestasi menjadi Kala Cakra Widya Raja yang membawa Mara Maheswara dari alamnya itu sedang berpesta pora gitu ya. Jadi dia bawa untuk ini kan Buddha membabarkan dharma, ditaklukkan ya, ditaklukkan oleh Kala Cakra. Kan Sang Buddha sedang membabarkan dharma, tapi beliau malah asik berpesta pora di alamnya gitu. Jadi makanya Kala Cakra sendiri perwujudannya itu memiliki dua kaki.
Ya, jadi kaki kirinya warna putih, kaki kanannya warna merah. Dia kedua kakinya ini menginjak Maeswara, Dewa Maeswara dan istrinya Maeswari gitu. Ya, jadi menaklukkan ya, ego dan juga kesombongan dan lain sebagainya ya. Gitu. Terus beliau memiliki 24 lengan. 12 sebelah kiri, 12 sebelah kanan. Jadi ini juga terbagi warna ya. Jadi atasnya 4 putih, 4 merah, 4 biru. Gitu. Sini juga sama, yang kanan juga 12. Jadi 24 ya. Kemudian memiliki 4 wajah. Jadi 4 di bagian depannya biru, sebelah kirinya putih, sebelah kanannya merah, belakangnya kuning. Gitu. Tubuhnya sendiri secara keseluruhan Kalacakra memiliki tubuh berwarna biru. Gitu. Iya. Jadi Kalacakra Widiraja juga namanya Kalacakra merupakan roda waktu. Jadi beliau juga merupakan Widiraja atau Dharmapala yang menguasai kosmik ataupun perputaran roda waktu. Jadi tempat beliau itu ada di Gunung Semeru secara spiritual. Secara spiritual di Gunung Semeru. Iya. Oke. Gitu. Dekat Mak Guru? Tidak terjangkau dengan mata fisik ya. jadi hanya dijangkau dengan mata spiritual kita gitu. Tempat kediamannya beliau. Gitu ya. Jadi ya Kalacakra ini juga merupakan bagian dari tubuh Buddha Sakyamuni. Salah satu dari manifestasi jantungnya. Itu keterkaitannya ya Mak Guru dengan Buddha Sakyamuni, manifestasi dari beliau. Iya, betul sekali. Jadi kali ini Buddha Sakyamuni hendak memberkahi dari beliau sendiri gitu ya, pemberkahan kebijaksanaan ya untuk bisa mencapai pencerahan, pembebasan batin, terus juga manifestasinya juga ikut mendukung untuk memberikan berkah juga, perlindungan dari energi negatif dan mara bahaya, dan satu lagi adalah supaya kita bisa melakukan transformasi diri gitu, perubahan diri ke arah yang lebih baik, sekaligus juga menciptakan harmoni antara alam, waktu dan juga diri kita sendiri. Kita kalau misalkan mau terkoneksi ya dengan itu tuh harus 3 kondisi ini harus saling ketemu gitu. Apa tadi Mak Guru diulang? Alam, waktu, dan diri kita. Oh, alam, waktu, dan diri. Iya. Tidak hanya diri saya gitu ya. Nggak hanya diri kita aja, kita siap, tapi alamnya belum ketemu gitu kan. Waktunya belum tepat gitu, belum waktunya lah seperti itu. Itu nggak bisa terkoneksi sempurna. Jadi 3 hal inilah yang menjadi penentu satu keberhasilan maupun kesuksesan kita di dalam sadhana, doa, permohonan, dan juga usaha-usaha kita untuk menanam kebajikan. Jadi kita harus perhatiin lagi nih ya Mak Guru, alam, waktu, dan diri. Ketika satu permohonan, doa belum tercapai, mungkin kita harus review lagi ya Mak Guru ya. Mungkin diri kita, ataupun waktunya, ataupun belum koneksi dengan alam semesta gitu ya. Ya, biasanya tuh kayak seperti kita sembayang ya, tiam hyo, ya kan, kita tiam hyo di depan altar, kemudian kita ada doa di sana kan. Doa apa yang kita doakan, nah itu kan berarti kan kita siap dengan diri kita. Kemudian di saat kita tancap hyo itu, nah setelah berapa lama kita lihat dupa kita melingkar, ya kan. Nah berarti kan itu udah ada reaksi dari alam semestanya, udah waktunya tepat gitu kan. Dan juga waktunya tepat, alamnya juga tepat. Ya, mereka berkenan. Nah, saat itulah permohonan kita bisa terwujud dan terkabulkan. Oke, kode ya Mak Guru ya? Iya, tanda alam. Tanda alam. Oke. Oke. Kemudian mungkin di sini akan dijelaskan bila Sisim Suci ingin menyambung jodoh, berpartisipasi, dapat mengikuti upacara ini dengan menjadi donatur atau berdana dhamma pada upacara ini. Untuk donatur pertama akan mendapatkan buah kebajikan secara spiritual dan secara fisik, ya sebagai cindera mata.
Kemudian untuk donatur kedua akan mendapatkan stupa ya Maha Guru. Ya, stupa Buddha Stupa yang Buddha. terbuat dari bahan kuningan. Oh, bahan kuningan. Ya, ini logam. Kemudian ada donatur untuk pelita khusus dan donatur sukarela. Nah, mengenai cindramata yang akan didapatkan ini sekalian kita tanya ya. Untuk stupa Buddha ini Maha Guru, fungsinya apa nih? Terus tata letaknya bagaimana ini? Bisa tolong jelaskan. Terus ini bisa dibuka tutup Maha Guru? Nah, ini gimana ceritanya? Ya, jadi stupa Buddha ini merupakan representasi dari tubuh, ucapan, dan juga pikiran Buddha. Jadi di saat kita sedang bermeditasi ataupun kita sedang melakukan penghormatan kepada Buddha itu sendiri, tentunya ini pun juga kita sedang menyamakan antara ucapan, pikiran, dan juga tubuh kita dengan Buddha itu sendiri gitu. Dan ini pun juga merupakan satu fokus konsentrasi bagi kita untuk bermeditasi seperti itu, gitu. Dan juga merupakan memiliki energi spiritual gitu di dalam kita usaha untuk mencapai pencerahan. Oke. Kemudian untuk tata letaknya dan fungsinya gimana Maha Guru? Maksudnya? Iya, ini diletakkan bisa di altar, atau mungkin kita bisa khusus kita mau bermeditasi, tapi bukan di ruangan altar atau apa gitu, kita bisa letakkan di satu tempat gitu yang kita bisa berhadapan dengan stupa Buddha ini gitu. Jadi ini untuk bisa membantu juga untuk meningkatkan ketenangan, kedamaian batin kita. Terus juga bisa untuk konsentrasi kita dalam meditasi. Kemudian juga bisa sebagai bentuk penghormatan dan juga pengingat akan Dharma Buddha. Gitu. Oke. Kemudian untuk buka tutupnya ini gimana Maha Guru? Kalau ketika kita berhadapan nih di altar ataupun di satu tempat, nah nanti tetap tertutup seperti ini atau perlu dibuka atau gimana Maha Guru? Tutup seperti ini juga nggak masalah. Cuman kadang-kala kan kita mau memvisualisasikan wujud Buddha itu sendiri gitu kan di hadapan kita gitu, untuk supaya kita bisa fokus dan konsentrasi gitu, perwujudan beliau ada di dalam stupa itu. Ya kalau misalkan tutup gini kan kadang kita nggak bisa ya, ya kebayangnya ini aja gitu kan. Mungkin kita mau ini wujud Buddhanya, tubuh Buddhanya, ya kita bisa buka seperti ini di saat kita sedang mau berlatih. Berarti nggak masalah ya Maha Guru mau buka mau tutup untuk mempermudah perwujudan. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Kadang kalau misalkan masih tertutup stupa begini, kadang kita yang sudah bisa bervisualisasi, kadang kita bisa menembus ini ya stupanya, tapi kita bisa nembus sampai Budahnya pun juga bisa kita wujudkan. Tapi ada mereka yang mungkin ya belum sampai ke sana, belum bisa gitu kan. Nah makanya harus ada satu gambaran dulu gitu, wujudnya seperti apa, kemudian baru berkonsentrasi meditasi. Ini jadi bisa buat fokus konsentrasi dan juga bisa buat menetralisir ataupun melindungi dari energi-energi negatif. Oke. Berarti ini bisa jadi bahan untuk latihan visualisasi itu sendiri ya Maha Guru. Mungkin hari ini kita buka gitu kan. Mungkin nanti hari kedepannya coba ditutup, masih kebayang nggak gitu ya Mas? Oke. Oke, kalau gitu berikutnya saya akan membacakan manfaat upacara api homa. Ini adalah mengembangkan kebijaksanaan dan pandangan terang, mencapai pencerahan dan kebudahan, melindungi batin dari gangguan internal dan eksternal, menciptakan kekuatan transformasi dari samsara, menguatkan pondasi praktek sila atau etika, terhindar dari energi negatif, meningkatkan konsentrasi meditasi, membantu memurnikan tubuh, ucapan, dan pikiran, dan menstabilkan alam semesta dan memurnikan lingkungan. Ya, mungkin itu manfaat dari upacara api homa ini nantinya. Ya. Jadi ini pemberkahan 3 karman ya. Jadi ada warna kuning,
putih dan biru. Biru. Gitu. Jadi ya itu dari kuning sendiri adalah kemudahan dan juga kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu tidak hanya kesejahteraan secara materi yang ini ya, tapi kesejahteraan itu ya bisa kesehatan kita, bisa relasi-relasi yang baik gitu ya. Itu merupakan juga kesejahteraan gitu. Panjang umur Maha Guru termasuk? Panjang umur juga termasuk kesejahteraan gitu ya. Terus kemudian ada putihnya tolak bala dan penyembuhan penyakit, dan birunya adalah penaklukan dan juga perlindungan. Ya, ini 3 rangkaian yang kita butuhkan ya Maha Guru, lengkap. Ya. Oke. Demikian penjelasan mengenai api Homa, pemberkahan 3 Adinata di bulan Mei 2026 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mitofo. Nah, berhubung 1 minggu setelah upacara api Homa, kita akan memperingati Hari Trisuci Waisak. Vihara Sukawati Prasna mengadakan upacara peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026 dan sekaligus pertobatan Bhagawati Usnisa Wijaya yang jatuh pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 1 siang sampai selesai. Pada upacara kita mengenakan pakaian berwarna kuning. Tema Waisaknya adalah Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan dengan subtema cinta kasih sumber perdamaian dunia. Detik Waisaknya adalah pukul 15 menit ke-44 detik ke-44 waktu Indonesia Barat. Ya, Maha Guru, kita akan memperingati Hari Trisuci Waisak di bulan yang sama nih, 1 minggu setelah api Homa. Ya. Ini juga perayaan yang umat Buddhis tunggu-tunggu ya Maha Guru. Iya, setiap tahun kita pasti akan memperingatinya. Nah, biasanya kita ngapain aja nih Maha Guru? Upacaranya tuh apa aja selain mungkin umumnya kita yifo gitu kan. Nah, mungkin Maha Guru bisa memberi info nih. Biasanya apa yang dilaksanakan di vihara? Iya, biasanya kita akan ada sankung memberikan persembahan kepada para Buddha gitu. Yaitu persembahan bisa berbagai macam ya, dari bunga, dupa, pelita, kemudian mungkin makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang terlebih lagi ya mempersembahkan hati kita kepada para Buddha gitu ya. Nah, karena itu adalah merupakan satu puncak bulan kebajikan di bulan Mei itu gitu. Jadi selama di bulan kebajikan banyak-banyaklah kita melakukan perbuatan baik dan juga melakukan kebajikan-kebajikan, karena di bulan kebajikan biasanya itu pahalanya biasanya ada berlipat seperti itu, dan pemberkatannya pun juga tentunya dari para Buddha seperti itu. Terus juga ada pemasangan pelita Brahma Wihara. Oh ya. Gitu. Terus ada juga pemasangan pelita khusus Waisak gitu. Yang akan umat akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pelita tersebut langsung ke altar mandala upacara peringatan Trisuci Waisak. Seperti itu. Oke. Ini merupakan kesempatan atau momen yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat berharga, dan merupakan masa untuk mereview diri lagi ya Maha Guru. Betul, dari Ivo itu ya kita memurnikan dan membersihkan tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita, ya, sambil kita memvisualisasikan hal tersebut di saat kita memandikan rupang dari Siddhartha Gautama kecil. Iya, oke, mungkin itu acara-acara yang tadi sudah disebutkan mungkin akan diulang kembali. Ada persembahan kata dan pelita Waisak khusus oleh donatur upacara, persembahan kepada para Buddha, Sangkung, puja bakti Buddha Sakyamuni dan pertobatan Usnisa Wijaya Bhagawati, permandian Pratima Buddha Sakyamuni kecil atau Yifo, membaca Sutra Hati dan Sutra Usnisa Wijaya Bhagawati, menjapa mantra hati Usnisa Wijaya Bhagawati, menjapa mantra hati Buddha Sakyamuni, abhiseka sadana dan penjapan mantra Buddha Sakyamuni,
pemberkatan Pelita Waisak Khusus dan Pelita Brahma Wihara. Ya, bagi Susun Secie yang ingin berpartisipasi, menyambung jodoh dan berdana dhamma, ini terdapat paket donatur. Yang pertama adalah donatur upacara Waisak, itu nanti ada persembahan kata dan pelita Waisak khusus. Nah, yang kedua adalah donatur pelita Brahma Wihara, dan yang ketiga adalah donatur sukarela. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi Secie Yang Manin atau Pandita Lokapasraya Mahadarani. Ya, sampai di sini penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga semua mendapatkan manfaat dari penjelasan Api Homa maupun peringatan Hari Trisuci Waisak nanti. Oke, mungkin itu saja. Dan kami tutup. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amin. Topho.